Selamat datang kembali rekan-rekan. Kembali lagi bersama saya, Ananda Mahaputra. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kursor, atau lebih tepatnya kursor dalam database. Sebelum itu, apa itu kursor? Kursor merupakan suatu variabel yang digunakan untuk menampung hasil query yang terdiri atas lebih dari satu row atau record. Untuk lebih jelasnya, saya akan bahas di dalam sebuah CMD berikut ini. Baik, kali ini kita sudah berada di CMD-nya. Langkah pertama yang kita lakukan setelah kita masuk CMD, yaitu kita harus login ke database-nya terlebih dahulu dengan cara sebagai berikut nih. SQL menu root. Baiklah, sudah terlogin ke dalam database MariaDB-nya. Selanjutnya kita lihat database yang ada di dalamnya. Nah, sebenarnya di sini saya sudah membuat sebuah database, yaitu IP mahasiswa, yang akan kita gunakan nanti untuk membuat sebuah kursornya. Baik, sekarang kita gunakan database tersebut. Baiklah, sudah kita pakai. Di dalam database tersebut, saya sudah membuat dua tabel. Kita lihat tabelnya sekarang, yaitu tabel mahasiswa dan tabel UAS. Berikut isinya. Nah, pada tabel mahasiswa, saya telah membuat 3 data mahasiswa yang mengerjakan UAS, yang dimana nilai UAS tersebut saya tampung di dalam tabel UAS, yang dimana ada 3 mata kuliah yang mereka kerjakan. Rencana saya dalam pembuatan kursor kali ini, yaitu saya ingin membuat sebuah tabel, nanti isinya dapat menghitung rata-rata dari setiap murid yang kerjakan ini, atau setiap mahasiswa yang mahasiswa kerjakan ini. Baiklah, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu, atau yang saya ingin lakukan, pertama saya ingin membuat sebuah prosedur yang dapat menghitung rata-rata dari ketiga mata kuliah ini di setiap muridnya. Baiklah, membuatnya dengan cara berikut ini. Baik, kita telah membuat sebuah prosedur yang telah dapat menghitung rata-rata dari tabel UAS, yang dimana di sini saya membuat prosedur dengan nama nilai main, yang dimana inputannya dapat berupa integer. Saya beri variabel murid untuk inputannya, dan outputnya saya beri variabel main dengan tipe data float, karena rata-rata atau main ini bisa bernilai data float. Lalu saya mulai begin. Di sini saya deklarasikan sebuah variabel dengan nama nilai total dengan tipe data integer. Ini tujuannya adalah untuk menghimpun nilai total dari ketiga mata kuliah ini. Di sini saya setnya, yang dimana untuk setiap siswanya di sini where id mahasiswa sama dengan murid. Lalu di sini saya set outputnya, mainnya sama dengan nilai total dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena hanya ada 3 mata kuliah yang saya cantumkan. Lalu di sini saya $. Oh ya, tidak lupa saya tutup delimiternya sekarang. Baik, telah saya tutup. Jadi, langkah selanjutnya saya ingin membuat sebuah tabel, yang dimana tabel itu saya inginkan dapat berisi ID mahasiswa, lalu saya ingin ada nama mahasiswanya, lalu tanggal mereka membuat, lalu nilai rata-rata atau nilai main hasil UASnya. Baiklah, cara membuat tabelnya sebagai berikut ini.
Nah, di sini saya telah membuat sebuah tabel yang berguna untuk menyimpan dan menampilkan sebuah nilai hasil kursor yang kita buat nanti sebagai berikut ini. Lalu untuk tahap selanjutnya kita akan membuat prosedur kursornya. Baik, untuk pembuatan kursornya atau prosedur kursornya bisa dilihat sebagai berikut ini. Nah, di sini kita telah berhasil membuat sebuah prosedur untuk kursornya, yang dimana kita membuat prosedur ini dengan nama kursor IP. Saya telah mendeklarasikan beberapa variabel yang saya gunakan nanti di dalam prosedur ini. Yang pertama ada ID mahasiswa dengan tipe data integer, lalu ada nama MSA dengan tipe data varchar, lalu TGL dengan tipe data date. Ini bertujuan variabel-variabel ini untuk menyimpan nilainya nanti yang akan kita bahas nanti. Ya, seperti saya inginkan sebelumnya, ada ID mahasiswa, ada nama mahasiswa, dan juga tanggalnya atau date-nya. Lalu di sini ada saya deklarasikan juga variabel selesai dengan tipe data integer dengan delay 0. Ini bertujuan sebagai patokan selesai atau tidaknya pada proses di dalam prosedur ini. Baiklah, di sini juga saya telah membuat sebuah kursor select di sini dengan nama rekam. Oh iya, di sini ada distinct, yang dimana distinct ini bertujuan agar tidak menginputkan data yang sama, agar bertujuan tidak terjadi penumpukan oleh data. Jadi nggak boleh ada data yang sama masuk lagi gitu. Seperti yang saya bilang tadi, ada nama mahasiswa, ID mahasiswa, seperti ada di sini ID mahasiswa. Lalu di sini ada namanya, nama mahasiswa. Saya ambil nama dari tabel mahasiswa, lalu di sini ada tanggalnya. Saya akses tanggalnya dari tabel UAS. Di sini from mahasiswa inner join UAS, yang dimana ID mahasiswa yang ada di tabel mahasiswa sama dengan, atau saya samakan nilainya dengan ID mahasiswa di tabel UAS, yang dimana ada order by di sini. Tujuannya order by di sini untuk mengurutkan berdasarkan ID mahasiswa. Nah, di sini juga ada saya deklarasikan continue handler for states 02000, yang dimana continue handler for state ini merupakan end of file, yang dimana 02000 ini merupakan akhir dari file tersebut. Setelah file tersebut berakhir, saya set nilai variabelnya menjadi 1.
Lalu saya open rekamnya. Nah, di sini ada transaction IP. Kenapa saya melakukan transaction IP? Ini kan tabelnya, tabel IP-nya ini saya gunakan untuk sementara, yaitu temporary. Jadi agar tidak terjadi penumpukan data di data sebelumnya yang kita pakai, saya transaction untuk pertama kalinya agar bisa dimasukkan data yang baru lagi dengan keadaan yang kosong gitu. Agar bisa tiap data tuh baru dan tidak terjadi penumpukan. Lalu di sini while not selesai, lakukan ini fetch rekam into ID mahasiswa, nama mahasiswa dan tanggal. Fetch ini gunanya untuk memasukkan nilai ke dalam variabel-variabel yang ada. Bisa lihat di sini ada ID mahasiswa, nama mahasiswa dan tanggal. Lalu di sini kita akan memanggil prosedur nilai main, yang dimana inputannya itu berupa ID mahasiswa. Yang kita bisa lihat tadi itu murid nanti nyambungnya. Lalu ada keluarannya, saya set menjadi variabel nilai. Di sini ada if not selesai, maka saya akan melakukan insert into IP, masukkan ke tabel IP dengan nilainya sebagai berikut ini: ID mahasiswa, nama mahasiswa, tanggal, dan nilai main yang ada. Baiklah, habis itu kita end if baru end while. Langsung sekalian kita di sini di dalam kursor ini kita langsung select from IP agar menampilkan tabel tersebut. Kita akhiri end, jangan lupa untuk menutup delimiternya. Baiklah, di sini sudah selesai kita membuat kursornya secara lancar tanpa ada masalah. Lalu kita coba panggil kursor tersebut, apakah berhasil apa tidak untuk menampilkan rata-rata dan tabel yang ada. Oke, kita coba lihat, semoga berhasil. Ya, di sini telah berhasil sesuai keinginan saya. Ada ID IP yang merupakan ID mahasiswa. Di sini saya ganti namanya biar jadi ID IP, mengikuti tabelnya, tabel IP. Lalu di sini ada ID, maksud saya nama mahasiswanya, tanggal mereka mengerjakan. Lalu di sini ada nilai IP atau nilai rata-rata dari UAS yang mereka kerjakan. Baik, sekian pembahasan kursor saya pada kali ini. Mohon maaf jika ada kata yang salah maupun kata yang menyinggung. Saya tutup dengan terima kasih.